Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhada dari kelas PJKRE 2017. Kali ini saya akan menjelaskan dari fungsi dan proses manajemen olahraga. Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi yang organik, di mana fungsi ini harus ada dan jika tidak dijalankan menyebabkan ambruknya manajemen itu sendiri. Yang kedua, fungsi anorganik, yaitu fungsi penunjang, di mana jika tersedia maka manajemen akan lebih nyaman dan efektif. Misalnya seperti adanya alat transportasi, alat komunikasi, komputer, dan alat-alat lainnya yang dapat digunakan. Yaitu selanjutnya ada fungsi manajemen menurut para ahli, baik dari Henry Fayol, yaitu menurut Henry Fayol ada perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, dan juga pengawasan. Berikutnya menurut Rutherford M. Glick, perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pemberian bimbingan, dan pengorganisasian, pelaporan, dan penganggaran. Berikutnya menurut John D. Millet, itu perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pemberian bimbingan, dan pengawasan. Yang berikutnya menurut George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pemberian bimbingan, dan pengawasan. Yang kelima menurut John F. Mee, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, dan pengawasan. Terakhir menurut Dabrin, Irela, dan Williams, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan penyusunan staf. Berikutnya ada perencanaan dan manajemen strategik. Fungsi perencanaan. Perencanaan berarti proses pembuatan peta perjalanan menuju masa depan. Oleh karena itu, perencanaan tidak berhenti setelah rencana dihasilkan. Namun proses tersebut harus terus dilaksanakan guna memutakhirkan, mengubah, dan mengganti peta selama perjalanan menuju ke masa depan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur perencanaan. Yang pertama, perencanaan deskriptif, kedua, perencanaan visi, tiga, pernyataan misi, keempat, filsafat yang jadi pedoman, kelima, prinsip-prinsip perorganisasian, keenam, tujuan, tujuh, tanda-tanda keberhasilan, 8 adalah program. Berikutnya menyusun suatu perencanaan strategik. Nah, di sini ada dua perencanaan yang untuk menyusun perencanaan strategik, yaitu pertama maksud. Maksud di sini itu berarti kita harus menyusun rencana yang mempunyai misi. Yang kedua itu adalah proses. Proses cara kita yaitu menyusun perencanaan yang strategik. Berikutnya menyusun suatu rencana bisnis. Suatu perencanaan bisnis adalah suatu paparan dari perusahaan atau organisasi dan kesempatannya. Hal ini dapat memberikan layanan akan maksud internal maupun eksternal. Keduanya dan pemberian layanan maksud internalnya biasanya merupakan suatu prakondisi untuk dapat berguna bagi eksternalnya. Berikutnya perencanaan strategi beberapa pandangan. Yang pertama yaitu pengertian visi dan misi. Visi adalah pernyataan tentang gambaran, keadaan, dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga jauh di masa yang akan datang. Misi adalah perencanaan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Sekian pembahasan kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.